Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1035, ini sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Mendengar ini, alis Ye Guan tiba-tiba berkerut, sudah diputuskan secara internal. Pria itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, tidak hanya pengawal Guangxuan, penjaga penegakan hukum, penjaga, dan bahkan beberapa kuota siswa telah ditentukan sebelumnya. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ada terlalu banyak keluarga bangsawan dan terlalu banyak sekte. Tidak mungkin bagi setiap kultivator untuk bersaing dengan mereka. Di dunia ini mulai sekarang, yang kuat akan menjadi lebih kuat dan yang lemah akan menjadi lebih kuat, menjadi lebih lemah. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, apakah tidak ada orang yang akan menuntut? Pria itu memandang Ye Guan dengan ekspresi aneh. Ye Guan sedikit bingung. Apa? Pria itu menepuk bahu Ye Guan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saudaraku, kamu naif sekali. Kamu Guan? Pria itu tersenyum dan berkata, percaya atau tidak, jika kamu mengajukan pertanyaan hari ini, kamu akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini besok. Ye Guan mengerutkan keningnya dalam-dalam. Pria itu tiba-tiba menunjuk ke sebuah toko tidak jauh dari situ. Apakah kamu pernah melihat toko ini? Ye Guan melihat ke toko dan berkata, apa? Pria itu tersenyum dan berkata, toko ini terletak di sepanjang jalan, jadi hanya bisa dianggap biasa saja. Tapi tahukah Anda bahwa pemilik di balik toko ini kemungkinan besar adalah keluarga super bangsawan atau sekte super? Wajah Ye Guan muram. Pria itu tiba-tiba menunjuk ke sebuah bangunan di kejauhan, lihat di sana. Ye Guan melihat ke kejauhan, di mana pria itu meletakkan jarinya. Ada sebuah bangunan yang sangat mewah dengan lokasi yang sangat bagus. Jika Anda berdiri di lantai paling atas, Anda dapat melihat separuh kota Guangxuan. Pria itu tersenyum dan berkata, Istana Guan Qian. Ye Guan memandang pria itu, Istana Guan Qian. Pria itu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, pemilik di balik gedung ini adalah klan Tianlong. Klan Tianlong? Ye Guan tercengang. Pria itu tersenyum dan berkata, deretan jalan ini lewat, dan mereka yang dapat memiliki sebidang tanah di tempat ini memiliki kekuatan yang sangat besar di belakang mereka. Adapun kuota masuk ke aula utama Akademi Guangxuan setiap tahun, juga sebagai posisi pengawal di tiap istana, setiap tahun pada dasarnya semuanya sudah ditentukan sebelumnya. Dan untuk penilaiannya, itu hanya formalitas dan tugas bodoh. Ye Guan mengerutkan keningnya dalam-dalam. Pria itu melanjutkan, saya mendengar bahwa setiap tahun Akademi mengadakan pembangunan tim. Pembangunan tim ini diselenggarakan oleh Paviliun Xiambao dan Akademi. Beberapa monster jenius akan dipilih untuk membentuk kelompok untuk belajar di beberapa peradaban yang lebih tinggi. Sama seperti kebanyakan baru-baru ini, ada 100 orang. Kelompok tersebut pergi ke peradaban Zhou Agung yang legendaris untuk belajar dan berkomunikasi dengan monster jenius di sana. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Ye Guan. Tapi sejauh yang saya tahu, begitu 100 tempat keluar, semuanya dipesan keesokan harinya. Mereka semua adalah murid dari keluarga bangsawan terkemuka dan sekte teratas. Dan akademi semuanya sangat jenius. Sambil berbicara, dia menghela nafas dalam-dalam, sebenarnya tidak ada yang salah. Lagi pula, orang-orang itu memang jauh lebih baik dari orang biasa. Hanya bisa dikatakan, bahwa semua sumber daya telah dimonopoli oleh orang-orang di atas. Orang biasa ingin maju sama sulitnya dengan mencapai langit. Ye Guan tiba-tiba menatap pria itu, kamu memanggilku apa, saudara? Pria itu tersenyum dan berkata, Fang Yu, dari Yongzhou, saudaraku, di mana kamu?
Ye Guan tersenyum dan berkata, "Yang Guan," Fang Yu mengepalkan tangannya, "senang bertemu denganmu." Ye Guan Dao, "Saudaraku, apakah kamu datang ke sini dari Yongzhou?" Fang Yu tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, saya di sini untuk mengambil bagian dalam penilaian pengawal Guangxuan." Ye Guan sedikit terkejut, ikut serta dalam penilaian pengawal Guangxuan. Fang Yu mengangguk, bulan ini adalah penilaian pengawal Guangxuan. Meskipun semua orang tahu tidak ada harapan, para jenius dan monster dari semua negara bagian besar akan datang untuk mencoba peruntungan mereka. Ye Guan Dao, bisakah saya juga berpartisipasi? Fang Yu memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, cukup untuk mencapai alam abadi sebelum usia 20. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu tepat untukku." Fang Yu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi sekarang." Ye Guan mengangguk, keduanya berjalan menuju kejauhan. Dalam perjalanan, Ye Guan diam-diam mengubah penampilannya sedikit, dan sekarang dia hanya terlihat 67% mirip dengan patung itu. Fang Yu melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, "Ini benar-benar tempat yang bagus. Dibandingkan dengan di sini, Yongcheng, kota terbesar di Yongzhou, seperti desa kecil. Sayangnya, sangat sulit untuk masuk ke sini." Langit. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu karena ini adalah rumah sakit utama. Sangat sulit bagi para jenius dari negara bagian lain untuk bergabung di sini. Saat ini, Fang Yu tiba-tiba berkata, "Mungkin ada harapan tahun depan." Ye Guan memandang Fang Yu, yang tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, nenek moyang kita dari keluarga Fang telah menjalin hubungan dengan seorang hakim yang lebih tua di sini, dan pihak lain telah berjanji untuk memberikan tempat kepada keluarga Fang kita tahun depan." Ye Guan benar-benar diam. Fang Yu menghela nafas dengan suara rendah. "Untuk ini, keluarga Fang saya membayar mahal, dan saya menjadi sangat stres. Tetapi saya juga tahu betul bahwa meskipun saya memasuki penjaga Guangxuan, tidak akan ada seseorang hanya bisa menjadi penjaga Guangxuan tingkat rendah sepanjang hidupnya. Ye Guan Dao, bahkan jika Anda sangat kuat, Anda tidak dapat dipromosikan." Fang Yu menggelengkan kepalanya, "Ini sangat sulit, kecuali kamu sama jahatnya dengan dekan." Tapi... Ye Guan memandang Fang Yu. "Tapi apa?" Fang Yu tersenyum pahit. "Jika dekan bukan putra ahli pedang di dunia manusia, dia mungkin tidak akan bisa mencapai Qingzhou. Tidak, harus dikatakan bahwa dia mungkin terbunuh di Nanzhou, apalagi pergi ke alam atas." Ye Guan tetap diam. Fang Yu berkata lagi, "Saudara yang Anda mungkin seorang kultivator biasa dan tidak memahami lika-liku ini. Saya lahir di keluarga bangsawan dan saya mengetahui lika-liku ini dengan sangat baik sepanjang perjalanan. Dunia ini sungguh kejam dan sangat kejam. Kenyataannya, Anda akan melihatnya nanti." Ye Dian mengangguk. "Oke, segera." Keduanya tiba di arena seni bela diri yang besar. Saat ini, puluhan ribu orang telah berkumpul di sini. Ada 10 kelompok orang yang mengantri, dengan ribuan orang di belakang setiap kelompok, dan ada banyak orang jenius. Ikutlah dengan monster itu. Fang Yu membawa Ye Guan ke sebuah kelompok untuk berbaris. Dia tersenyum dan berkata, "Setiap hari, puluhan ribu iblis jenius datang untuk mengikuti penilaian. Tetapi pengawal Guangxuan hanya merekrut 30 tempat setiap tahun. Sederhananya, satu tempat. 200 ribuan orang bersaing untuk mendapatkan 30 tempat. Bukankah menurut Anda ini intens? Kamu melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini berusia di bawah 20 tahun? Mereka sangat berbakat dan dapat dianggap jenius. Beberapa dari mereka bahkan mengejutkannya.
mereka telah mencapai negeri dongeng yang sebenarnya sebelum mereka berusia 20 tahun. Faktanya, Fang Yu di sebelahnya juga sangat berbakat. Pada usia 19 tahun, dia juga telah mencapai negeri dongeng yang sebenarnya. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah manusia abadi. Dan manusia abadi datang ke sini hanya untuk membuat kecap. Karena di atas manusia abadi adalah keabadian bumi, keabadian sejati, keabadian surgawi, keabadian tertinggi, keabadian Tao, keabadian waktu, kaisar ilahi setengah langkah, kaisar ilahi, kaisar agung setengah langkah, kaisar agung. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba melihat ke kanan. Tidak jauh ke kanan, ada lorong terpisah. Di ujung lorong ada seorang lelaki tua yang duduk. Ye Guan sedikit penasaran dan hendak bertanya, saat kerumunan tiba-tiba menjadi gelisah. Ye Guan berbalik dan melihat seorang pemuda berjubah hijau perlahan berjalan ke arahnya. Pemuda itu tampak baru berusia 16 atau 17 tahun, dengan alis tajam dan mata berbintang, tubuh lurus, dan pedang di tangan kanannya. Dia berjalan perlahan dengan sikap yang luar biasa. "Kamu Yun?" Di lapangan, tiba-tiba seseorang berseru. Terjadi keributan di lapangan, dan semua orang memandang pemuda itu. Fang Yu juga sedikit terkejut, ternyata itu dia. Ye Guan memandang Fang Yu. "Siapa dia?" Fang Yu menoleh untuk melihat Ye Guan, sedikit terkejut. "Kamu tidak kenal dia?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak kenal dia." Ekspresi Fang Yu tiba-tiba menjadi aneh. "Saudaraku, apakah kamu benar-benar dari Nanzhou?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tentu saja, Fang Yudao. Lalu bagaimana mungkin kamu tidak mengenalnya? Dia adalah Ye Yun, super jenius peringkat 9 di Nanzhou, negeri dongeng sejati berusia 19 tahun. Meskipun dia adalah yang ke-9 di Nanzhou, tetapi di negara bagian lain, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu juga berada di negeri dongeng yang sebenarnya?" Fang Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Bagaimana aku bisa membandingkannya dengan dia? Dia berasal dari keluarga Ye." "Ye Guandao, apakah itu keluarga Din Ye?" Fang Yu mengangguk, "Ya." Hai keluarga. Ye Guan memandang pemuda itu dan segera mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat orang ini di rumah majikannya, dia juga belum pernah mendengar tentang Ye Yun, tapi itu normal untuk memikirkannya kota, dengan ratusan orang. Dia adalah seorang murid, dan wajar jika dia tidak mengenali satu atau dua orang yang lebih muda ini. Pada saat ini, lelaki tua yang tidak jauh dari situ tiba-tiba berdiri. Lelaki tua itu berjalan cepat ke arah Ye Yun dan tersenyum tipis. "Tuan Yun, Anda di sini." Ye Yun mengangguk. "Ya." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Minuman telah disiapkan. Tuan Yun diundang untuk datang ke aula untuk menikmati dan beristirahat." Karena itu, dia mengundang Ye Yun masuk. Ye Guan sedikit penasaran, dia juga di sini untuk mengikuti penilaian. Fang Yu mengangguk. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu tidak harus mengantri?" Fang Yu tersenyum pahit. Jalan itu adalah jalan super VIP. Mereka yang dapat melewati jalan itu tidak hanya tidak perlu berbaris, tetapi pada dasarnya juga dilindungi undang-undang. Ye Guan sedikit mengernyit, memutuskannya secara langsung. Fang Yu mengangguk. Orang jenius yang sebenarnya dari keluarga Ye tidak akan menjadi penjaga Guangxuan. Orang jenius yang sebenarnya akan langsung masuk ke rumah sakit utama. Namun, mereka masih memiliki beberapa tempat yang dipesan setiap tahun. Keluarga Ye sebenarnya cukup teliti, karena mereka hanya mengizinkan satu anak dari keluarga Ye untuk datang setiap tahun. Artinya, mereka hanya menempati satu kuota setiap tahun.
sedangkan keluarga Nalan. Pada titik ini, dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Ye Guan mengerutkan kening, apa yang terjadi dengan keluarga Nalan? Fang Yuzi menggelengkan kepalanya, saudara Yang, saya tidak berani berbicara omong kosong. Kamu Guan? Tepat ketika Ye Guan hendak melanjutkan pertanyaan, tiba-tiba, selusin orang berjalan tidak jauh. Semuanya mengambil jalur super VIP. Melihat sekelompok orang ini, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Ye Guan memandang pemuda yang memimpinnya. Ada dua karakter emas besar di dada pemuda itu, Nalan. Suku Nalan, mereka semua berasal dari suku Nalan. Tidak jauh dari situ, lelaki tua itu tiba-tiba berdiri dan maju dengan senyuman di wajahnya. Tuan Gu, Anda di sini. Nalangu mengangguk. Ya, orang tua itu buru-buru berkata, tolong cepat datang. Karena itu, dia menyambut selusin orang masuk. Di samping Ye Guan, Fang Yu tiba-tiba berbisik, hanya tersisa 19 tempat. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Nalan, Master Pavilion pasti tidak tahu tentang ini. Fang Yu tersenyum tipis. Itu tidak penting. Yang penting orang-orang di bawah akan membuat pengaturan. Selama ada orang di atasmu, orang-orang di bawah akan sangat bijaksana. Bab 1036, Kaisar Agung. Ye melirik ke aula besar di kejauhan, merenung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Harus dikatakan bahwa itu agak mengejutkan. Dia tahu bahwa apa yang dia lihat di hadapannya hanyalah puncak gunung es. Segera, selama percakapan antara Ye Guan dan Fang Yu, beberapa orang memasuki aula satu demi satu. Setiap orang yang masuk berarti kuota dikurangi satu. Setelah beberapa saat, sudah ada 22 orang di aula. Teman-teman, artinya hanya tersisa 8 tempat. 1 hingga 2 juta orang bersaing memperebutkan 8 tempat. Di lapangan, banyak anak muda berbakat yang merasa dirugikan, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani menyinggung keluarga dan sekte terkemuka itu. Ini adalah hak istimewa mereka, tidak yakin. Akan mudah jika dia sendiri yang mati, tetapi jika dia mati, seluruh keluarga akan mati. Meskipun ada metode kontemplasi, kekuatan di atas ingin membunuh kekuatan di bawah. Mereka punya ribuan cara, dan mereka bisa melakukannya tanpa ada yang menyadarinya. Tidak mampu menyinggung, di samping Ye Guan, Fang Yu melirik ke aula yang jauh dan menghela nafas dalam-dalam. Tentu saja ada kemarahan, tetapi lebih banyak ketidakberdayaan, dan kemarahan itu berlalu dengan cepat. Sebagai anak dari keluarga bangsawan, ia tahu betul bahwa di tempat seperti ini, terkadang sepatah kata atau bahkan tatapan mata pun bisa membawa malapetaka bagi dirinya dan keluarganya. Ye Guan melihat ke aula, dengan kekuatannya, dia secara alami bisa melihat segala sesuatu di aula dengan jelas, termasuk apa yang mereka katakan. Aula itu dipenuhi dengan segala jenis makanan dan anggur, dan bahkan ada wanita cantik yang menari untuk menambah kesenangan. Ye Yun duduk di samping, memegang pedangnya dan menutup matanya untuk bersantai. Di seberangnya ada Nalangu dari suku Nalan, dan di belakangnya ada sekelompok anak suku Nalan. Meski masih ada beberapa orang di lapangan, orang-orang ini semua memiliki identitas dan latar belakang. Tentu saja mereka tidak sekuat klan Nalan dan klan Ye. Kekuatan keseluruhan kedua ras ini tidak terlalu kuat, namun status mereka adalah dua ras paling istimewa di alam semesta. Nalangu tiba-tiba menatap Ye Yun, yang duduk tidak jauh dari situ, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ye, apakah kamu mau minum? Saat dia berbicara, dia mengangkat gelasnya. Ye Yun membuka matanya dan menatap Nalangu. Dia tidak menolak. Dia mengambil gelas anggur dan meminumnya dalam satu tegukan. Pada saat ini,
Seorang pemuda tidak jauh dari situ tiba-tiba mengangkat gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Yun, Saudara Gu, saya ingin bersulang untuk kalian berdua." Ye Yun melirik kata-kata di dada pemuda itu dan kemudian membuang muka, matanya perlahan tertutup. Suku Nanling, klan Nanling awalnya tidak terkenal, dan kekuatannya jauh dari cukup untuk datang ke Guangxuan Universe. Tetapi ada orang spesial di keluarga mereka. Nanling satu persatu, Nanling Yi kini menjadi anggota kabinet Akademi Guangxuan. Meski tidak pernah mengakui bahwa dirinya berasal dari suku Nanling, siapa yang mengetahui pemikiran sebenarnya? Oleh karena itu, orang-orang di bawah ini akan memberikan wajah kepada orang-orang Nanling dan tidak berani melakukan kesalahan apapun. Lagi pula, Nanling ini bukan hanya anggota kabinet, tapi juga punya hubungan dengan dekan. Namun klan Nanling tidak dipandang oleh klan Nalan dan klan Ye. Hanya ada satu klan Nanling, bagaimana bisa dibandingkan dengan klan Ye dan klan Nalan? Bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu, Nalangu mengabaikan pria Nanling itu dan mulai minum sendiri. Pria asal suku Nanling itu tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Namun ia tidak berani mengucapkan kata-kata marah apapun. Tidak hanya itu, ia juga ingin tersenyum bersamanya, lalu mencari langkah untuk dirinya sendiri. Semakin tinggi Anda pergi, semakin ketat lingkarannya. Jika Anda tidak memenuhi syarat, atau kekuatan di belakang Anda tidak memenuhi syarat, tidak ada cara untuk memasuki lingkaran mereka. Melihat pemuda dari suku Nanling itu dikalahkan, para pemuda lain yang semula ingin mencoba terlibat dengannya tidak berani maju dan duduk diam di kursi mereka. Keluarga memang seperti ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba masuk ke aula. Melihat lelaki tua berjubah hitam, beberapa pemuda jenius segera berdiri dan memberi hormat dengan hormat, "Komandan Si." Komandan pengawal luar pengawal Guangxuan. Pengawal Guangxuan dibagi menjadi penjaga luar dan penjaga dalam. Penjaga dalam semuanya adalah orang kuat terkemuka dan merupakan kekuatan tempur utama Akademi Guangxuan. Penjaga luar setara dengan talenta cadangan. Mereka bisa memasuki penjaga dalam. Ada 9 komandan penjaga luar, yang masing-masing sangat kuat. Bahkan Nalangu dan Ye Yun berdiri satu demi satu dan memberi hormat. Komandan Si mengangguk, lalu berjalan ke kursi utama. Dia tidak duduk, tapi menatap semua orang yang hadir, lalu berkata, "Selamat untuk semuanya." Mereka yang bisa masuk pada dasarnya sudah ditentukan, jadi dia tidak akan menyembunyikannya, karena toh tidak ada orang luar. Mendengar kata-kata Komandan Si, para pemuda jenius di lapangan semuanya tertawa. Meskipun pengawal Guangxuan jauh lebih rendah daripada memasuki halaman utama Akademi Guangxuan, itu sudah cukup bagi mereka. Mangkuk nasi emas, jika Anda memiliki sumber daya yang cukup, Anda akan memiliki reputasi yang baik saat keluar, dan Anda tidak akan khawatir dalam hidup ini. Jika Anda beruntung dan bergabung dengan penjaga batin di masa depan, Anda benar-benar akan menghasilkan uang. Komandan Si melirik semua orang yang hadir. Akhirnya, matanya tertuju pada Ye Yun dan Nalangu, dan dia mengangguk sedikit sebagai salam. Keduanya juga mengangguk dan menyapa. Meski status Komandan Si di depan mereka jauh lebih rendah dari mereka berdua, mereka tidak cukup bodoh untuk membuat musuh di mana-mana, dan pihak lain masih dalam posisi tinggi. Anak-anak dari keluarga bangsawan seperti mereka bisa melakukan kesalahan sebanyak yang mereka mau, tapi mereka tidak boleh bodoh. Komandan Si berkata, "Di tahap akhir kompetisi, tolong jangan bunuh saya, tapi tunjukkan belas kasihan." Nalangu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Komandan Si, kami akan mengerti. Hal ini tidak boleh terlalu besar, karena akan merugikan semua orang.
dan selama tidak ada yang terbunuh maka masalah tersebut tidak akan terlalu besar. Komandan Si tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri dan pergi. Dia adalah penguji kali ini, jadi tentu saja dia tidak bisa tinggal lama di sini. Alasan mengapa dia datang lebih awal adalah karena dia ingin berteman dengan orang-orang berkuasa ini. Itu juga bagus untuknya. Setelah Komandan Si pergi, beberapa pemuda jenius di aula tersenyum. Hubungannya tidak sia-sia. Di luar, Ye Guan mengalihkan pandangannya dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Jaringan, Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. Dia telah berada di luar selama bertahun-tahun dan tidak punya waktu atau pemikiran untuk mengurus akademi. Dia tahu bahwa Akademi Guangxuan pasti akan memiliki berbagai masalah di masa depan. Tapi dia tidak menyangka masalah itu sudah ada sekarang. Dan itu telah mencapai level ini. Saat ini, Fang Yu di sampingnya tiba-tiba berkata, "Saudara Yang, kita hampir sampai." Ye Guan melihat ke depan. Hanya ada sekitar 10 orang yang tersisa di barisan mereka sebelum dia dan Fang Yu. Fang Yu tersenyum dan berkata, "Saudara Yang, ini pasti pertama kalinya kamu mengikuti penilaian ini, kan?" Ye Guan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Iya." Fang Yu Dao, kalau begitu izinkan saya memperkenalkan aturan penilaian kepada Anda. Ye Guan Dao, terima kasih banyak. Fang Yu tersenyum dan berkata, "Ini masalah sepele. Penilaian ini sebenarnya tidak rumit. Hanya ada 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah penilaian tulang. Tingkat ini adalah gelombang besar. Tulang dibagi menjadi tingkat 1 sampai 9. Di atas level 9, Anda adalah seorang jenius. Jenius di atas adalah monster. Di atas monster adalah angka ganjil. Dan di atas angka ganjil adalah variabelnya. Pada tahap awal, hanya jenius yang memenuhi syarat." Ye Guan Dao, di mana level kedua? Fang Yu Dao, tingkat kedua adalah menahan tekanan kemauan seni bela diri. Mereka yang dapat mengangkat sebatang dupa akan melewati level tersebut. Tingkat ini akan menghilangkan setidaknya 90% orang. Karena ujian ini bukan hanya tentang tulang, tapi kemauan dan kemauan. Kekuatan nyata. Ye Pian mengangguk, "Saya mengerti. Bagaimana dengan tingkat ketiga?" Fang Yu Dao, tingkat ketiga adalah pertarungan sebenarnya. Mereka yang bertahan akan dibagi menjadi 2 kelompok dan kemudian bertarung. Pemenangnya akan menang. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mereka yang bertekad, bisakah mereka mengalahkan orang lain 100%? Fang Yu tersenyum tipis. "Jika kamu benar-benar mencapai titik itu, seseorang akan datang untuk berbicara denganmu." Wajah Ye Guan menjadi gelap. "Bagaimana jika kamu tidak setuju?" Fang Yu menggelengkan kepalanya. "Jika kamu tidak ingin menjadi orang yang baik, maka mereka akan membantumu menjadi orang yang baik." Ye Guan terdiam. Matanya berkedip. Fang Yu mengira dia gugup dan menghiburnya. "Kami akan segera sampai. Jangan gugup untuk pertama kalinya. Anda akan memiliki pengalaman di masa depan." Ye Dian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Fang Yu mengobrol sebentar dengan Ye Guan. Kebanyakan tentang masalah penilaian, dan Ye Guan juga menganggapnya menarik. Segera, mereka tiba di Fang Yu. Setelah menerima tanda, Fang Yu berbalik dan melambai kepada Ye Guan, tersenyum dan berkata, "Saudara Yang, sampai jumpa lagi." Saat dia berbicara, dia masuk ke dalam susunan teleportasi tidak jauh dari sana. Ye Guan melangkah maju dan menerima sebuah tanda. Kemudian, dia masuk ke dalam susunan teleportasi. Saat susunan teleportasi dimulai, dia memasuki kehampaan. Tak jauh di depannya ada pilar batu dengan 12 lubang di atasnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan. "Maju,
letakkan tangan kananmu di atas pilar batu, tenang dan konsentrasi. Ye Guan mendengar kata-kata itu dan berjalan ke depan. Dia meletakkan tangan kanannya di atas pilar batu. Pilar batu itu sedikit bergetar. Kemudian, manik yang paling bawah menyala. Ketika mencapai manik yang ke-10, itu berhenti sebuah gerakan. Menyalakan 10 manik melambangkan kejeniusan. Ye Guan menarik tangannya, dan pada saat ini, sebuah suara terdengar dari lapangan, lulus. Saat suara itu jatuh, dia langsung dipindahkan ke lapangan seni bela diri yang besar. Ketika dia datang ke sini, sudah ada lusinan orang di sini. Di antara mereka, dia melihat Ye Yun dan yang lainnya di aula sebelumnya di area yang sama, terpisah dari orang-orang di sebelahnya. Kamu melirik sekelompok orang, dan kemudian melihat ke kanan, di mana seorang pria berjalan ke arahnya, itu adalah Fang Yu. Melihat Ye Guan, Fang Yu tersenyum dan berkata, "Saudara Yang, berapa banyak manik yang kamu tunjukkan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, 10. Fang Yu mengangguk, jenius, dia juga cukup bagus. Tekanan seni bela diri akan dilepaskan oleh seorang kaisar yang hebat. Jika kamu merasa tidak nyaman, jangan memaksakan diri. Jika kamu memaksakan diri, tubuhmu akan mudah hancur dan jiwamu akan mudah hancur, menjadi rusak. Kerusakan, meninggalkan diri Anda dengan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Ye Guan mengangguk. Oke, segera, orang-orang datang satu demi satu, dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, ada lebih dari 20.000 orang di tempat tersebut. Mereka yang bisa masuk semuanya telah lulus ujian tulang, dan dianggap jenius dan monster terbaik di negara bagiannya masing-masing. Pada saat ini, di platform batu di depan semua orang, susunan teleportasi tiba-tiba mulai bergetar. Fang Yu buru-buru berkata, tingkat kedua akan segera dimulai. Saya tidak tahu kaisar mana yang akan mengikuti ujian tahun ini. Pada saat ini, hantu terkondensasi dari susunan teleportasi. Saat melihat hantu ini, Ye Guan, yang berdiri tidak jauh dari situ, tercengang, bersambung.